Oke, bro. Bro bikersku. Salam kreatif. Salam tangan-tangan Jayo dari Barong Custom. Kali ini Barong Custom kepingin ngebikin konsep matic basic dari Aerox. Nah, konsepnya sebenarnya sih pengennya hot rod. Pengennya hot rod ya low rider. Cuma kita pakai lebih ekstrim lah ban. Walaupun sebenarnya gue pernah lebih ekstrim lagi dari ini ya, tapaknya. Ukuran berapa ini Pak? 18 ya? 18. Ukurannya 240. Sementara velg kita pure ya, ambil comotan dari velg mobil BMW Racing. Jadi ini konsep nanti kita semi hot rod. Kita nggak bikin pure ke hot rod karena memang banyak mau main di body custom. Masih berdiskusi, masih berkutat di gimana hayalan saya kepengen begini konsepnya, si owner pengen begini gitu. Jadi untuk saat ini secara progres kita mainin kita kaki-kakinya dulu. Stang kita udah rubahan, kita bikin pakai stang barbar dengan pangkon custom ya. Kita pakai stang rental. Untuk body Aerox sendiri mungkin orang udah tahu lah ya, pure-nya Aerox. Ini kita potong semua. Ini dia udah pakai monoshock, cuman kayaknya monoshock ini setelah udah ganti konsep seperti ban kayak begini ya, lebih low, lebih manjang. Kayaknya ini kurang ini. Satu saat pasti kayaknya prakteknya bakalan pindah nanti. Entah nanti jadinya di sini ya. Karena menurut prediksi gua ini terlalu jauh. Beban kerjanya si shock ini kasihan. Posisi ban belakang udah mundur terlalu jauh. Rangka nggak ada yang dipotong pure. Ya, pure rangka kita nggak ada yang potong. Jadi kita sekarang ini lagi konsep bagian penggerak kaki-kakinya yang memang butuh pemikiran yang pemikiran ekstra lah ya. Kita nggak langsung konsep, kita langsung improv begitu aja karena udah pernah bikin model-model hot rod gitu. Jadi sekarang ini jadi motor-motor yang baru ya, buat CC sih lumayan lah, buat ngedongkrak ya. Semoga ini. Kalau enggak ya mau nggak mau kita harus ganggu mesin, kita naikin lah walaupun sekarang ini zaman injeksi ya. Nah untuk bagian penggerak ini setelah tadi gua belanja barang material apa yang mau gua pakai. Jadi ini kita bikin plate-nya dulu ya, bikin arem. Ini arem jatuhnya nanti jadi double. Ya. Ini masih flat, nanti ada motif. Ini untuk penggeraknya, penggerak dari tromol langsungnya. Nanti ada transfer, tapi jadi satu one piece. Arem ini one piece nanti ke sini. Nah, one piece. Antara lagi ngemal dulu ininya. Ini kita posisi ngemal buat apa? Mengunci ini ya, tromol ini ya, tromol mobilnya. Nah, nanti ini kemungkinan kayak begini nih. Nanti sambungan ini ya, tetap jawanya mono arem. Nah, modelnya mono arem. Nanti setelah udah ada pangkon ke sini, nah ini baru penggeraknya. Nah penggerak sendiri ini kita pakai rantai untuk penggerak belakang ya. Nah, penggerak belakang kita pakai rantai. Jadi nanti niatnya dulu di sini nih, nanti kita pakai gear. Ini kita pakai gear. Rantai, nah double di sini. Ini gear kecil. Jadi ada gear kecil di sini, baru rantai. Rencana planningnya itu. Jadi sama Pak kayak motor bebek biasa ya konsepnya ini. Enggak lah. Lebih ekstrim. Kalau bebek biasa kan dia kan bukan matic. Nah, kalau pertanyaannya bukan bebek, pakai bebek ya bukan bebek. Motor-motor bebek. Ini matic. Yang penggeraknya intinya memang dia mengandelin fan bell di CVT.
untuk saat ini progresnya sih masih ini ya, masih di seputaran sini dulu. Mungkin selebihnya nanti bakalan terjadi kita garap bagian depan. Kalau planning sudah ada. Ini planning depan. Ini planning depan terlalu kecil. Kita udah ada kesepakatan pakai ring yang lebih gede. Ya, saya sih ngasih masukan ke customer tuh pakai 16 lah, biar lebih imbang nih gitu. Kirain disamain pak velgnya nggak bisa ya? Hah? Disamain sama yang belakang nggak bisa. Kalau disamain sama yang belakang, ya kalau mau lebih ekstrim lagi sih bisa aja gitu. Cuma kan ini kembali lagi ke fungsinya, lebih enak dibawa reading. Ya. Secara kalau terlalu besar sekali, ya nggak usah dipakai. Kalau dilihat pun orang pasti melihat, wih ini motor nggak nyaman nih. Keren, tetap keren itu. Nah kita tetap mau mengejar kenyamanan. Karena posisi ini bukan motor konsep. Karena ini motor yang mau diciptain, motor yang layak buat harian. Kalau ban sebesar kayak di belakang, kebayang nggak readingnya? Kita cuma punya keren. Ketika dia posisi lagi sulit di bawah, lagi pelan, berat, apalagi posisi sekarang jalanan serba macet. Begitu loh, Ling. Ling lagi ngapain nih, Ling? Lagi bikin adaptor. Oh, kita ambil adaptor. Adaptor buat bikin di kulit. Di tengah ya. Apalagi yang kita mau mainin ini, yang mau kita ulas nih. Oke. Keren. Pertanyaan apa? Keren. Untuk nggak kepikir rasanya bang. pengereman. Kepasangannya. Hah? Nggak kepikir ini pasang Yang memang armnya. butuh ekstra. Karena ini kan gini. Beda sama bikin lowrider yang emang mengandalkan penggerak langsung dari CVT. Ya, beda. Itu udah terlalu umum, banyak. Nah ini kita double, yang kita tampak seperti arm. Butuh ekstra lah, nguras imajinasi, nguras tenaga, cari ide-ide, ya. Terus pemilihan material yang emang nggak boleh sembarangan, nggak bisa juga harus tebal sebetebal-tebalnya. Kasihan lah, udah ban berat, velgnya berat, ya. Sekarang dikasih material yang lebih berat dan pengen supaya lebih kuat gitu. Ya, itu kita harus bijak nih milih material ketebalan. Jadi kalau materialnya sendiri juga pakai plat ya dengan ketebalan 4 mili. Ini ketebalan 4 mili. Kenapa dikasih bibir, dikasih penguat ya ini ya triknya supaya biar walaupun kita pakai plat tipis tapi masih kuat. Ini plat segini. Berapa mili itu bang? 4 milian. Ini 5 bisa jadi, belum nggak diukur. Ini 5 mili ini plat. Tipis. Ya gimana nanti triknya kita nih? Semuanya ntar kita kasih lebih ngisi ini di dalam semuanya. Jadi nggak flat begini aja satu lembar. Ini cuma ngandelin di bibirnya ini ya penguatnya. Enggak. Mungkin dalam beberapa hari udah kelihatan bentuk armnya. Sengaja nih sekarang lagi udah kasarnya dulu, bentuk kasarnya dulu. Nanti finishing halusnya mau dibikin kasih profil ke apa begitu ya, tergantung. Karena ini nggak di konsepnya udah digambar, tapi detail dalamnya gitu ya biasanya gue tuh improve. Nantilah nyari tengah malam nyari inspirasi. Semua nggak ada yang kita rubah ya. Untuk ini, untuk filter udara biarin aja kita pakai yang Orion, biarin kelihatan kesannya lebih padat, biar kesan lebih padat. Yang lagi kita pikirin ini nih mono arm, menggerak, larinya rantai. Nah di sini ini penggerak utama dari CVT ini ya. Ini kita lagi mikirin bukan cara kerja. Kalau cara kerja kita udah tahu, tapi lagi mikirin pemilihan materialnya nih. Kita mau pakai sebesar apa nih bearingnya ini,
terus mau pakai sebesar apa ini daleman ininya gitu. Banyak sih udah tadi udah belanja banyak belanja bahan-bahan yang udah dipikirin gitu. Karena prinsip dari gua pribadi, kerja dulu baru mikir. Gua nggak mikir dulu baru kerja, gua kerja dulu baru mikir. Karena lebih enak kayak begitu, lebih dapat progresnya. Ketimbang kita mikirnya. Gua jujur bukannya sarjana teknik, bukan sarjana mesin, ya, bukan desainer. Gua tuh akhirnya dari otodidak yang memang gua hobi ngebongkar potong-potong, bongkar motor, merubah motor. Ini bagian dari hobi gua. Dan pengalaman yang udah kita kerjain berbagai macam model. Di sini keuntungannya welder pemain segala jenis. Keuntungannya ya mungkin gitu ya, gue nggak ngecas ke siapa-siapa, tapi mungkin gitu ya orang yang udah pure biasanya main di chopper aja. Ketika dia dikasih konsep futuristik, oke, penggerak kakinya, main kakinya, craftsmanshipnya dia bisa, tapi apa bisa match ya kalau dia mau nantinya udah lari ke bagian bodinya. Nah gue kan berawal gue dari pemain motor sport, pemain motor futuristik kayak Nino Fighter apa. Jadi alhamdulillah gitu ya, gue masih terpikirkan sama gue gitu. Ya semoga aja hasilnya nanti, hasil akhirnya mungkin bakalan gua tayangin ini, hasilnya secakep apa gitu ya, sepantas apa ini gitu. Ya tergantung narasinya. Ya begitulah ulasan tentang Matic Custom beraliran lowrider dengan niatan konsepnya hot rod, semi hot rod. Sampai segini dulu bro and sis dari ulasan dari Barong Custom. Kita tunggu hasil jadinya. Oke? Ciao. Mantap.